Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Puspita Ningrum dari kelas 3B S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Selawi akan menjelaskan tentang praktikum biokimia mengenai denaturasi protein. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu memperlihatkan bahwa protein dapat diendapkan dengan penambahan reagen serta memperlihatkan bahwa logam berat dapat mengendapkan protein secara denaturasi irreversibel. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Adapun sifat-sifat dari protein antara lain, sifat protein tergantung dari jumlah dan susunan asam amino yang menyusun molekul protein, dan sifat protein juga ditentukan oleh bagaimana polipeptida terikat satu dengan yang lainnya. Menurut Sumarjo 2008, denaturasi dapat diartikan perubahan atau modifikasi struktur sekunder dan kuartener molekul protein tanpa terjadinya pemecahan kovalen. Karena denaturasi dapat diartikan proses terpecahnya ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, ikatan garam, dan terbentuknya lipatan atau wiru molekul protein. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya denaturasi pada protein antara lain, yang pertama suhu pada lingkungan, kedua perubahan pH larutan, yang ketiga tekanan, yang keempat listrik, yang kelima campuran bahan kimia, yang keenam alkohol, dan yang ketujuh agen pereduksi. Mekanisme denaturasi dibagi menjadi 4, antara lain, yang pertama ada denaturasi karena logam berat, yang kedua ada denaturasi karena panas, yang ketiga ada denaturasi karena asam dan basa, dan yang keempat ada denaturasi karena alkohol. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini diantaranya ada panci, gelas kecil, truk, pisau, tabung reaksi, serta pipet tetes. Bahan yang digunakan pada praktikum kali ini diantaranya ada jeruk nipis, 1 butir telur mentah, asam cuka, susu, air, serta albumin telur. Letakkan wadah atau panci di atas kompor, lalu masukkan air secukupnya ke dalam wadah atau panci. Setelah itu nyalakan kompor, lalu masukkan telur mentah ke dalam panci. Tunggu kurang lebih 20 menit sampai telurnya matang. Setelah telur dilakukan pemanasan, kemudian cangkang telur dibuka. Masukkan 1 ml albumin telur ke dalam tabung reaksi 1. 1 ml setara dengan 20 tetes jika menggunakan pipet tetes. Kemudian ditambahkan dengan 1 ml asam cuka. Setelah selesai ditambahkan, kemudian dikocok. Sampel yang kedua ada susu. Masukkan 1 ml susu ke dalam tabung reaksi kedua. Kemudian ditambahkan 1 ml asam cuka. Setelah asam cuka ditambahkan, lalu dikocok. Sampel yang ketiga ada yogurt. Masukkan 1 ml yogurt ke dalam tabung reaksi ketiga.
Kemudian ditambahkan 1 mili asam cuka. Larutan yang telah ditambahkan asam cuka lalu dikocok. Ulangi cara kerja, tetapi pada cara kerja selanjutnya menggunakan reagen jeruk nipis. Hasil sampel yang telah ditambahkan reagen asam cuka. Hasil sampel yang telah ditambahkan reagen jeruk nipis. Istilah protein berasal dari bahasa Yunani dari kata protos yang berarti yang paling utama. Protein merupakan senyawa polimer organik yang berasal dari monomer asam amino yang mempunyai ikatan peptida. Sementara asam amino adalah senyawa organik yang mengandung gugus amino atau NH2 dan gugus karboksil atau COOH, di mana rantai R akan mengikat senyawa lain yang membedakan senyawa asam amino yang satu dengan yang lainnya. Beberapa protein sangat tahan terhadap denaturasi, sedangkan beberapa protein lainnya sangat peka. Denaturasi dapat bersifat reversibel jika protein hanya dikenai kondisi denaturasi lembut, seperti sedikit pH. Jika protein ini dikembalikan ke lingkungan alamnya, protein dapat memperoleh kembali struktur lebih tingginya yang alamiah dalam suatu proses yang disebut renaturasi. Namun, renaturasi terjadi sangat lambat bahkan tidak terjadi sama sekali, sehingga denaturasi protein diartikan perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuartener terhadap molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan-ikatan kovalen. Peran tiap bahan pada praktikum kali ini diantaranya ada telur. Telur berperan sebagai bahan yang akan diamati perubahan denaturasi protein karena suhu dan asam. Kemudian ada susu. Susu berperan sebagai bahan yang akan diamati perubahan denaturasi protein karena asam. Selanjutnya yogurt. Yogurt berperan sebagai bahan yang akan diamati perubahan denaturasi protein karena asam. Lalu ada jeruk nipis dan juga digunakan sebagai reagen yang ditambahkan untuk membuktikan proses denaturasi protein. Tanda suatu protein yang mengalami denaturasi bisa dilihat dari berbagai hal. Salah satunya adalah dari perubahan struktur fisiknya. Protein yang terdenaturasi biasanya mengalami pembukaan lipatan pada bagian-bagian tertentu. Selain itu, protein yang terdenaturasi akan berkurang kelarutannya. Lapisan molekul yang bagian hidrofobik akan mengalami perubahan posisi dari dalam keluar. Begitupun sebaliknya, hal ini akan membuat perubahan kelarutan. Adapun yang mengakibatkan terjadinya denaturasi protein pada praktikum kali ini yaitu panas dan asam, di mana panas dapat mengacaukan ikatan hidrogen dari protein namun tidak akan mengganggu ikatan kovalennya. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya suhu akan membuat energi kinetik molekul bertambah. Kemudian ada asam, di mana protein dapat membentuk struktur Zwitter ion. Protein juga memiliki titik isoelektrik di mana jumlah muatan positif dan muatan negatif pada protein adalah sama. Pada saat itulah, protein dapat terdenaturasi yang ditandai dengan membentuk gumpalan dan larutannya menjadi keruh. Pada praktikum kali ini tentang denaturasi protein dapat disimpulkan bahwa denaturasi protein diartikan suatu proses terpecahnya ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, ikatan garam, dan terbukanya lipatan molekul protein. Yang kedua, hasil albumin telur, susu, yogurt yang ditambah dengan asam cuka mengalami denaturasi protein, ditandai dengan adanya gumpalan berwarna putih dan keruh. Yang ketiga, hasil albumin telur, susu, yogurt yang ditambah dengan jeruk nipis mengalami denaturasi protein, ditandai dengan adanya gumpalan berwarna putih dan keruh. Yang keempat, hasil telur mentah yang direbus mengalami denaturasi protein. Dan yang kelima, faktor-faktor penyebab terjadinya denaturasi protein antara lain suhu, pH larutan, tekanan, aliran listrik, adanya campuran bahan kimia, alkohol, serta agen pereduksi.